kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, katakan ku terima sekarang. Sekali lagi katakan dengan iman, ku terima sekarang kemenangan kau. Yes, thank you Lord, thank you Lord. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami, anak-anak-Mu yang mau selalu mencari wajah-Mu, selalu memiliki hati yang rindu untuk selalu datang kepada kamilah Tuhan, orang-orang yang rindu kepadamu selalu. Dan saat ini, kami juga merindukan Engkau berbicara kepada kami. Di dalam segenap puji-pujian yang kami berikan, Tuhan, biarlah ini menjadi persembahan yang harum buat Engkau. Engkau melihat setiap hati-hati kami yang rindu Engkau lawat lewat Roh-Mu. Biarlah setiap hati-hati kami ini, Tuhan, bisa terpenuhi, terpuaskan seperti rusa yang rindu akan sungai. Begitulah jiwa kami, Tuhan, yang selalu haus akan puji-pujian, akan setiap kasih yang Engkau berikan lewat perkataan-Mu, lewat puji-pujian-Mu. Terima kasih Tuhan, bertatalah di atas firman yang akan hamba sampaikan Tuhan. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara, dan hikmat Allah Bapa sendiri yang akan memberikan pengertian kepada setiap kami yang mendengarkannya. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Bapa, Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu semuanya. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-7, mengatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Luar biasa Bapak Ibu kalau kita mau mencerna di dalam ayat 7 ini, bahwa hanya di dalam tinggal di dalam Yesus, kita ini bisa meminta apa saja padanya. Mari kita bacakan di dalam, mari kita buka Yohanes 15 ayat yang ke-7 dan kita baca sama-sama. Silakan yang membaca.
yang Yohanes bertugas. 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Ya, mestinya bukan sembarangan ya, atau bukan satu gratisan untuk Tuhan bisa berikan semuanya itu. Tuhan hanya inginkan tinggallah di dalam aku, dan setiap firman yang aku sampaikan, kita ini disuruh mengikuti menurut apa kata firman. Karena memang kalau kita menurut apa kata firman, hidup kita ini bisa enak jalannya. Kalau kita mau mengulas di dalam ayat yang pertama, di dalam pasal yang ke-15 ini, Yesus katakan, akulah pokok anggurnya, dan Bapakkulah pengusahanya. Kalau sudah seperti itu, Bapakku adalah pengusahanya, berarti segala yang mengatur itu Bapa. Intinya apa di dalam ayat ini? Kita ini disuruh berserah. Kita ini disuruh percaya saja kepada Yesus sebagai pokok anggur. Maka apa yang kita minta, itu Tuhan akan genapi. Namun di dalam ayat ini, saya akan menjabarkan bahwa apa sih yang bisa diminta dan Bapa kehendaki, supaya kita ini tidak tersesat, supaya kita itu kalau nantinya sudah diberkati, kita ini tidak malah menjauh, tidak malah menjadikan berkat itu satu berhala buat kehidupan kita. Karena itu Tuhan inginkan apa sih yang bisa diminta itu, supaya anak-anak Tuhan, anak-anak kesayanganku ini tetap rindu untuk memuji, memuliakan Tuhan, tetap mencari wajahku, tetap datang beribadah kepadaku. Ada 3 poin yang Tuhan ingin katakan di dalam hal meminta ini untuk kehidupan kita. Yang pertama adalah, mintalah hikmat, bukan kekayaan. Karena seringkali kalau kita minta kekayaan, kita minta harta benda di dunia ini, kita ini bisa menjadi jahat, saudara. Suatu kali kalau kita sudah memiliki banyak harta, kita juga bisa menjadi orang yang semena-mena. Kita juga bisa menjadi orang yang sombong. Kita bisa tidak menghargai orang lain. Karena itu Tuhan inginkan untuk mendapatkan satu harta ataupun kekayaan, kuncinya satu, mintalah hikmat terdahulu. Kalau hikmat Allah sudah ada di dalam pikiran hati kita bisa mengelola harta benda yang Tuhan berkati di dalam kehidupan kita. Contoh, Nuh dengan bahteranya. Bagaimana seorang Nuh itu yang dia tidak memiliki ilmu arsitek, ilmu teknik dalam membuat kapal, tidak bisa mendesain kapal, bisa membuat bahtera yang begitu mengagumkan dan menjadi satu sejarah bagi bangsa dan dunia. Kalau bukan dari hikmat Allah. Bagaimana dia memikirkan sap-sapnya, bentuknya, terus kalau nanti di atas air tidak bocor masuk merembes ke dalam. Semua itu dilakukan Nuh oleh karena berjalan dengan hikmat Allah. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai 16. Sepintas kita baca. Silakan. Kejadian 6 ayat 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Kejadian 6 ayat 15. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ayat 16, buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya.
Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Ini loh, amin, saudara. Ini loh, saudara, bahwa Tuhan menginginkan kalau kamu menuruti perkataanku, tinggallah dalam firman-Ku, maka kamu akan diberkati. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kalau kita mendapat satu tuntunan Tuhan, jalannya itu pasti enak. Kita pasti akan mendapatkan hidup. Dan kita akan diberkati. Seandainya Nuh bisa katakanlah semaunya sendiri, apakah jadi bahtera yang akan dibuat? Kalau dia tidak menurut, gimana aku bisa mencari kayu gofir, Tuhan? Gimana aku juga bisa, aku tidak bisa hitung-hitungan. Aku sulit mencari kayu gofir, wis kayu ini aja ya. Kalau sekehendak hatinya seperti itu, apa jadinya? Tidak akan menjadi sejarah. Dan tidak akan tertulis di Alkitab. Nah, lucunya dan anehnya, karena hikmat Tuhan, saudara. Kapal yang dibuat Nuh oleh bahan yang disebutkan tadi pakal, itu Tuhan juga nyatakan di dalam kelahiran Musa pada saat Raja Fir'aun ingin membunuh setiap anak sulung laki-laki. Di sana keluarganya membuatkan keranjang untuk bayi Musa yang ditaruh di Sungai Nil, itu dilaburi dengan pakal, saudara, supaya tidak merembes. Luar biasanya begitu ya. Kalau orang yang sudah ditentukan, kalau orang yang sudah dekat atau meminta kepada Tuhan, Tuhan itu loh berikan sesuatu yang luar biasa, yang tidak membahayakan nantinya untuk kamu di dunia. Dan ternyata benar, Tuhan memang memilih Musa menjadi orang yang bisa memimpin bangsanya Israel keluar dari perbudakan. Ini bukan satu kebetulan atau hikmat manusia atau kepandaian dan kepintaran manusia, saudara. Tapi semua ini karena hikmat daripada Allah. Luar biasa ya. Ada Alkitab dikatakan bahwa hikmat manusia itu adalah satu kebodohan, saudara. Jadi orang yang menganggap sok pintar, aku jenius, kalau dia tidak mengerti bahwa semua itu pemberian daripada Allah, dia akan menjadi satu kebodohan bagi dunia. Karena hikmat Allah lah yang kekal, yang benar. Satu lagi contoh yang luar biasa, tapi sebelumnya kita akan baca di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kelima. Yakobus 1 ayat kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintahkannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Amin. Ternyata Tuhan murah hati loh, memberikan hikmatnya itu. Karena di sini firman dikatakan, kenapa manusia tidak meminta hikmat sebelum dia melakukan sesuatu, melakukan sesuatu atau mencari keputusan, atau dihadapkan kepada satu pilihan. Padahal Tuhan memberikan di sini murah hati, hikmat yang akan diberikan. Dan jalannya pun indah. Ini ayat yang menguatkan buat kehidupan kita, saudara. Sebelum kita memutuskan sesuatu dalam hal apapun di dunia ini, mintalah hikmat kepada Tuhan. Mintalah tuntunan kepada Tuhan. Satu lagi contoh yang luar biasa dan fenomenal adalah Raja Salomo. Dia mengetahui bahwa tinggalan dari bapaknya Daud. Tuhan, bangsa ini bangsa yang besar. Bangsa Israel yang engkau cintai. Aku tidak memiliki kemampuan apa-apa. Dan aku tidak bisa memimpin bangsa yang besar ini.
apa yang diminta Salomo. Aku ingin supaya aku bisa berbuat adil kepada bangsaku, bangsa yang besar ini. Karena itu aku minta hikmat daripada Engkau. Minta pengetahuan daripada Engkau. Mari kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9-13. 1 Raja-Raja 3, 9-15. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapa yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Ayat ke-10. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Ayat 11. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Ayat 12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Ayat 13. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Amin. Amin. Di ayat yang ke-10, Tuhan Yesus sangat kagum dengan apa yang diminta sama Salomo. Wow, dengan bangsa yang besar ini kamu tidak meminta panjang umur, kamu tidak meminta untuk diberkati, kekayaan yang melimpah untuk dan juga menghancurkan musuh-musuhmu. Siapapun yang ingin melawan engkau, engkau tidak memikirkan hal itu, tapi engkau memikirkan hikmat dan pengertian. Oleh karena itu, aku tambahkan bonus kepada kamu. Kamu akan kuberikan umur yang panjang. Kamu akan kuberikan kekayaan. Dan tidak ada bangsa-bangsa dan raja-raja yang akan seperti engkau pada zaman dan sampai sekarang. Wah, luar biasa ya. Di saat kita mau merendahkan hati, mau dengan hati bahwa aku memiliki bangsa yang besar, dia mau bertanggung jawab dan peduli kepada rakyat, kepada bangsanya. Disitulah Tuhan kagum kepada kita, saudara. Hati yang seperti ini Tuhan sangat menyukainya. Dia tidak memikirkan diri sendiri, tapi dia memikirkan orang lain. Ini yang menjadi satu kesukaan buat Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan bonus-bonus di belakangnya. Begitu juga buat kehidupan kita, saudara. Jangan pernah kita salah di dalam mengambil keputusan, terutama dengan cara kita sendiri, pikiran kita sendiri, yang dipenuhi dengan kedagingan ini, yang dipenuhi dengan hawa nafsu ini, yang ujung-ujungnya akhirnya menjadi satu pertengkaran, menjadi satu masalah yang besar. Hanya dengan harta, orang bisa pisah daripada keluarganya. Hanya dengan keluarga, hanya dengan harta, orang bisa jauh daripada Tuhan. Hanya gara-gara harta, kita bisa mendapatkan satu ancaman. Dan hidup kita tidak tenang, hidup kita tidak damai, saudara. Hati-hati. Karena itu, mintalah hikmat dan bukan kekayaan di dalam kita meminta. Yang kedua, oh ya, ada yang lupa. Dengan kita meminta hikmat, terkadang kalau kita yang memiliki usaha, memiliki toko, yang memiliki jualan, pasti fokusnya akan Tuhan berkati tokoku, Tuhan berkati usahaku. Nah, oleh karena itu, ini yang harus dirubah, bahwa Tuhan berikan aku hikmat untuk bisa mengelola keuangan yang ada di dalam penjualanku, tokoku, atau usahaku, supaya menjadi besar, supaya menjadi sehat.
Ini saudara. Nah, poin yang kedua adalah mintalah penyertaan, bukan pembelaan. Banyak orang yang mendapatkan satu penindasan, tekanan hidup, itu minta pembelaan, mendapat ancaman, itu selalu minta pembelaan kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak terima, engkau harus menghukum orang itu. Tuhan, aku tidak terima, aku dihina, aku direndahkan. Tuhan, tolong balaskan orang itu. Ada satu contoh di dalam Alkitab, bagaimana Yusuf mendapatkan ketidakadilan. Dia mendapatkan penganiayaan di dalam keluarganya sendiri, terutama saudara-saudaranya, yang merasa iri melihat Yusuf itu dikasih sama papanya Yakub, yang dikasih jubah yang indah, sementara kami, anak-anaknya, kok dibedakan, kok tidak dikasih, membuat iri hati. Tapi dalam perjalanannya Yusuf, dia mendapatkan satu penganiayaan, siksaan, ya, hukuman daripada saudara-saudaranya. Dia tidak minta pembelaan Tuhan, tapi dia minta penyertaan Tuhan, supaya diberikan kekuatan untuk mampu mengatasi setiap masalah yang aku hadapi. Di dalam Kejadian pasal yang ke-37, tapi kita tidak usah baca. Bagaimana Daniel yang difitnah, yang karena iri hati daripada pejabat-pejabat yang lain, karena dia merasa mendapatkan satu posisi yang tinggi dan dicintai oleh Raja Darius, mendapatkan satu ancaman masuk di dalam gua singa. Dia tidak meminta bantuan Raja Darius sebagai pribadi yang dekat dengan dia, bahkan dia seorang raja yang berkuasa. Kalau dia memerintahkan, tidak, Daniel tidak bersalah, atau tidak, Daniel adalah kesayanganku. Tapi dia meminta kepada Tuhan untuk minta penyertaan Tuhan, untuk Tuhan sendiri yang membela. Dan tak kalah yang kita kagumi, pribadi Yesus sendiri. Dia tidak meminta malaikatnya saat dia tersiksa, memikul kayu salib, dicambuk, ditikam. Dia tidak meminta malaikatnya untuk bunuh prajurit-prajurit itu. Tapi dia katakan, Tuhan ampuni dia. Ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa kalau ilmu masalah pengampunan, kasih Yesus tiada taranya. Kasih Yesus yang sempurna, saudara. Bagaimana bisa sih sebagai pribadi murni manusia seperti kita ini mendapatkan satu siksaan? Jangankan siksaan daging atau tubuh, hanya dengan kata-kata yang pedas, hanya karena kata-kata yang kita diolok-olok seperti itu aja kita sudah tidak terima. Kita sudah ingin membalas. Ini yang Tuhan Yesus teladani buat kehidupan kita. Dia malah bisa mengampuni. Yang ketiga adalah mintalah kekuatan dan bukan kemudahan atau kenyamanan, saudara. Kita baca di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Amin. Tuhan akan memberikan damai sejahteranya, saudara. Dan Tuhan tidak akan bisa mengkorting ataupun memendekkan atau memudahkan setiap proses yang terjadi di dalam
Mungkin kita yang ada dalam masalah, mungkin kita yang ada dalam penganiayaan atau penderitaan. Tuhan tidak bisa memperpendek waktunya. Tuhan hanya bisa memberikan kekuatan di dalam apa sih? Tuhan akan mendampingimu. Kamu akan diberikan satu kekuatan. Di dalam masa kamu mengalami kesusahan itu, kesengsaraan itu, Tuhan tidak ingin, Tuhan bisa memperpendek waktu, tapi itu tidak mengedukasi kehidupan kita. Tuhan ingin memproses kehidupan kita seperti Yusuf. Walaupun dia sengsara seperti itu, akhirnya apa? Dia dimuliakan oleh bangsanya. Bahkan dia mendapatkan satu jabatan tertinggi kedua. Dan dikagumi, dimuliakan juga oleh bangsa Mesir. Tuhan ingin menjadikan kita juga satu teladan. Dalam setiap proses, dalam setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan baik untuk tujuan yang mulia, saudara. Supaya kedepannya kita bisa menjadi kuat. Supaya kedepannya kita itu bisa menjadi satu contoh bagi orang-orang lain. Bisa menjadi saksiku. Begitulah keinginan Tuhan. Karena itu mintalah kekuatan, bukan kemudahan. Karena kalau kemudahan, di mana iman kita nantinya? Iman kita tidak akan kuat kalau kita menghadapi tekanan yang ditambahkan oleh tekanan yang kita pernah mengalami dulu. Masalah yang besar lagi yang akan ditambahkan dari masalah yang dulu. Kita pasti akan tidak akan Tuhan-Tuhanan lah. Soro melok Tuhan itu banyak soroi. Kita akan selalu mengeluh, kita akan selalu berontak. Dan akhirnya apa? Hati ini menjauh daripada Tuhan. Wis gak gereja-gerejoan, kakean masalah. Mungkin ada anak-anak Tuhan yang berkata seperti itu. Nah, Tuhan tidak mau. Tuhan ingin mempunyai anak-anak yang kuat secara jasmani dan rohani. Ayat yang terakhir, saudara, kita akan baca di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-30 sampai 31. Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Ini loh, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapatkan satu kekuatan yang baru, saudara. Dan kalau kita berharap bukan kepada Tuhan, ujung-ujungnya apa sih? Tambah sengsara, seperti pribadi saya. Yang bukan mencari kekuatan Tuhan, minta kemudahan kepada manusia. Yang ujung-ujungnya tidak malah membuat kita merasa damai, kita tidak merasa, hati kita tidak malah membuat kita kuat, tapi kita malah sengsara, kita malah susah. Makanya diibaratkan seperti Raja Wali. Karena apa? Raja Wali di saat dia terbang, dia tahu mendapatkan di depan dia ada angin topan. Dia akan bisa naik lagi menghindari angin topan itu. Nah, Tuhan inginkan kita ini diberi kepak sayap yang lebih kuat lagi untuk bisa naik. Menghindari masalah di dunia ini. Ya, saudara ya. Tuhan akan berikan kekuatan baru. Semua ini agar kita memperoleh kedewasaan rohani dan iman. Makanya itu Tuhan katakan di dalam firman-Nya,
Filipi katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kata-kata ini, kata-kata yang beriman. Amin. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi berkat buat kita semua yang mendengarkannya. Kita akan pujikan Ku Yakin dan Percaya. Oh ya, mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih buat firman yang sudah Engkau berikan bagi setiap kami yang mendengarkannya. Biarlah Tuhan, apa yang sudah Engkau sampaikan ini bisa menjadi satu pengertian buat kehidupan kami, agar kehidupan kami semakin mengagumi Engkau Tuhan, bahwa hidup di dalam Engkau adalah hidup di dalam kebahagiaan, hidup di dalam kedamaian, hidup di dalam sukacita. Itulah Tuhan yang ingin Engkau berikan bagi kehidupan kami, dan biarlah itu kami selalu rindu untuk mencari Engkau, setia kepada Engkau, taat dan dengar akan firman-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami ingin bukan meminta kekayaan, tapi meminta hikmat dalam mengambil satu keputusan. Kami ingin minta penyertaan, bukan pembelaan. Kami ingin meminta kekuatan, bukan kemudahan. Semuanya ini untuk mendewasakan rohani kami Tuhan. Untuk perjalanan hidup kami Tuhan. Agar kami kuat, agar kami bisa melihat mujizat-mujizat yang besar di depan sana bersama-Mu. Karena tangan-Mu yang membela kehidupan kami. Tangan-Mu yang memulihkan keadaan kami. Itulah Tuhan. Bawalah iman kami untuk lebih lagi, naik lebih lagi Tuhan. Seperti burung Raja Wali. Agar kehidupan kami Tuhan bisa mendapatkan kemenangan bersama Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Berjalan dengan imanku padamu, ku dengar suaramu, dan aku percaya. Ku terima janji-Mu dalam hidupku. Ku melihat dan ku nyatakan Kau Tuhan. Katakan, ku yakin dan percaya. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Yesus, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Katakan dengan iman, ku yakin dan percaya. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah, Kau sanggup mengubah. Sekali lagi, Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Silakan yang berdoa tugas doa keluarga. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu, mengucapkan puji syukur dan terima kasih. Kalau Tuhan masih memberikan kami
nafas, dan kesehatan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini Tuhan, yang sudah disampaikan oleh Bapak Beni. Biarlah Tuhan memberkati setiap pelayanannya, keluarganya, kesehatannya. Apa yang dikerjakan oleh Bapak Beni dibuatnya berhasil. Kami juga tim doa pagi kasih AKP, bersatu hati berdoa untuk yang berbeban berat. Tuhan memberikan kelegaan. Yang sakit Tuhan jamah dengan bilur Kristus yang menyembuhkan. Dan yang susah, Tuhan berikan penghiburan. Dan untuk setiap anggota keluarga kami dari tim doa pagi kasih HKP Tuhan, masing-masing kiranya Tuhan jamah satu persatu, beserta seluruh keluarganya, serta seluruh keturunan kami Tuhan. Untuk setiap usaha dan pekerjaan, Tuhan turut campur tangan, karena kami yakin dan percaya tangan Tuhan yang menopang kami. Untuk yang masih sekolah dan kuliah, hikmat Tuhan menyertai kami. Masa depan yang indah Tuhan sudah sediakan untuk kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Setiap perkataan, pikiran, perasaan yang bukan daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ikat, kami hancurkan kuasanya, kami cabut seakar-akarnya, dan kami lempar ke tempat yang Tuhan Yesus sudah sediakan, dan jangan pernah datang kembali lagi. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang sudah kami terima, yang sudah kami rasakan sampai detik ini Tuhan. Terima kasih. Tuhan, terima kasih untuk apapun juga yang Tuhan sudah berikan kepada kami, baik itu berkat, baik itu masalah, itu semua untuk membentuk karakter kami Tuhan, biar kami menjadi sama, serupa, dan segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami di surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih berkat-Mu. Kalau pagi hari ini kami semuanya sehat, kami bisa berkumpul. Ini semua berkat daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu beri kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh bersama-sama datang memuji, menyembah Engkau Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu, berkat-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saat ini Tuhan kami sehati untuk berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan Yesus, bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau curahkan Tuhan, roh pertobatan, keselamatan bagi bangsa kami. Ada keselamatan yang sempurna Tuhan bagi bangsa kami. Tuhan Yesus, jauhkanlah kami, bangsa kami dari segala bencana, dari segala malapetaka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau beri Tuhan Yesus kedamaian, kesejahteraan untuk bangsa kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami, yaitu Bapak Presiden, Bapak Jokowi, juga wakilnya, para menterinya Tuhan, beserta jajarannya. Engkau berkati mereka semua Tuhan. Beri hikmat roh takut akan Tuhan. Engkau pimpin mereka Tuhan Yesus di dalam setiap mengambil keputusan untuk negara kami. Tuhan Yesus, berkati Tuhan para pemimpin kami dari yang tertinggi hingga yang terendah. Tuhan Yesus, berkati Tuhan Indonesia ini. Dari Sabang sampai Merauke, Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan Yesus dari MPR, DPR, Bupati, Wali Kota, semuanya Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan Yesus, negara kami dan Indonesia ini Tuhan di dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau sangat mencintai Tuhan Indonesia ini. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu beri yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Ya. Kita sudah dengar firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Ada 3 poin yang perlu kita ketahui. 1, mintalah hikmat dan bukan kekayaan. Yang kedua, mintalah penyertaan, bukan pembelaan. Terus yang ketiga, mintalah kekuatan, bukan kemudahan, bukan kenyamanan. Karena Tuhan akan memberikan kekuatan baru di dalam hidup kita. Sesuatu yang luar biasa ya, pagi ini kita mendapatkan 3 poin ini, supaya iman kita itu semakin bertumbuh di dalam proses yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, di dalam setiap pergumulan kita, ada proses yang harus kita jalani, sehingga iman kita akan semakin kuat. Jika kita mau memakai 3 poin di atas ya. Jadi kadang-kadang kita itu Tuhan berkati, kadang kita berbicara itu mesti ke arah yang hal yang jasmani. Tapi kadang-kadang kita tuh lupa kalau Tuhan beri aku kebahagiaan Tuhan di dalam rumah tanggaku, itu juga penting ya. Kadang-kadang itu terlupakan gitu loh. Tapi ini adalah pelajaran yang berharga ya. Kalau Angela pribadi memang setiap hari itu dulu Angela dulu itu Tuhan, saya ingin berbahagia Tuhan sama keluargaku, sama suamiku bisa ngerti sama Angela, seperti itu doa-doa Angela. Ternyata puji Tuhan, Tuhan dengar semuanya, Tuhan penuhkan semua itu di dalam kehidupan pribadi saya ya. Dan ketika pemulihan rumah tangga itu terjadi, sekarang itu saya kalau ngelihat itu banyak teman-teman atau keluarga-keluarga lain itu yang sharing gitu ya, kayak sharing gitu, tanya gitu. Jadi saya itu kayak gini, ya bisa jawab karena saya sudah ngalami proses itu gitu loh. Jadi oh iya kayak dulu kayak saya kayak gitu. Jadi ketika teman-teman tanya kayak gitu tuh saya itu saya dulu. Jadi saya bisa memberikan suatu jawaban atau solusi atau ya, karena saya ngalami, saya hidup di dalam proses seperti itu. Jadi sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan saya bersama keluarga ya, sesuatu yang indah. Memang dulu prosesnya enggak enak, istilahnya sakit ya. Tapi ketika kita mau menyadari semua itu kesalahan kita mau menyadari dulu kita itu jahat ya, kayak gitu tuh jahat. Kita menyakiti banyak orang, kita menyakiti terutama pasangan hidup kita. Ketika kita menyadari semua itu, dan Tuhan merubah semuanya, sekarang menjadi begitu indah. Pasangan hidup kita bisa mengerti sama kita, bisa sayang sama kita, luar biasa. Itu sesuatu yang luar biasa. Mungkin ada yang menambahkan, mungkin ada yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan juga yang luar biasa di dalam rumah tangga. Silakan. Bu Chandra. Bu Erlina ini senyum-senyum ini. Silakan Bu. Gantian. Bu Hera kayaknya. Mari, siapa yang ingin bersaksi? Kalau tentang rumah tangga itu, kalau saya lihat itu yang indah itu Bu Sri. Harusnya Bu Sri yang saksi ini. Ya. Terima kasih waktu yang diberikan pada kami berdua. Shalom semuanya. Ya. Di dalam cinta kasih kami itu, kami berdua adanya rasa saling. Dan kami berserah kepada Tuhan selalu. Bahwa Tuhan bimbing dan berkati kami supaya kami dapat selalu mengasihi. Jadi Tuhan selalu hadir di setiap hati kami berdua. Sehingga kami berdua ada hikmat di dalamnya. Karena kalau saya seperti ini tuh bisa membahagiakan pasangan, enggak. Kalau
hal seperti ini tuh bisa menyakiti hatinya enggak, itu kita sudah puji Tuhan diberi hikmat. Jadi kita berdua tidak saling menyakiti tapi saling menyayangi sampai seusia kita 34 tahun tuh kita selalu mesra, puji Tuhan. Dari awal pernikahan sampai sekarang ya itu kita punya prinsip bahwa kasih Kristus adalah tujuan hidup kami. Selalu hadir di dalam kami. Gitu. Kasih Kristus yang menyelimuti hati kami. Hadir di dalam hidup kami. Yuk, Pak Tunggal. Terima kasih. Terima kasih Bu Angela dan semuanya. Untuk mandiri itu setiap berdoa memang kami menginginkan supaya saya atau nyonya saya saling mendoakan supaya kita mengasihi teman hidup kami atau istri kami atau anak kami atau cucu kami. Setelah kami usia lanjut seperti ini, kami juga teringat masa yang lalu seperti Bu Angela tadi. Mungkin kalau masa muda kita masih egois, berdoa itu biasanya juga seperti tadi dikatakan Bu Angela itu kadang-kadang kita tuh minta sebidang tanah, minta rumah, minta sepeda motor, minta mobil gitu. Jadi semuanya itu fisik, bukan rohani. Setelah kami lanjut usia, kebalikannya sekarang itu. Malah yang kita itu penyertaan Tuhan, lindungilah Tuhan, kasihlah Tuhan. Jadi doa kita seperti itu. Jadi seperti firman pada hari ini itu sangat memberkati. Jadi menambah pengetahuan kami untuk melakukan hal yang terbaik di hadapan Tuhan. Jadi mencari Tuhan. Itu memang kita minta apa, kita harus minta hikmat, penyertaan Tuhan, dan minta terutama memang kekuatan iman kita. Jadi hal ini kami sangat terberkati oleh firman pada hari ini di dalam doa kasih agape. Terima kasih Bu Angela dan semuanya. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin ada yang mau melanjutkan. Kalau tentang hubungan rumah tangga ini sih, saya yang paling lihat juga itu di dalam kehidupan Bu Jenny sama Pak Ridwan ya. Selalu wah lengket gitu loh. Ini pasti ada resepnya ini. Bisa disaksikan Ibu. Memang ya Bapak Ibu, keluarga rumah tangga itu memang punya masalah sendiri-sendiri ya. Nggak ada manusia, nggak ada yang memang sempurna. Pasti gesekan itu ada ya saudara-saudara. Tapi biarlah masa lalu itu jangan kita ingat terus, dan apa yang kita lakukan, biarlah kita melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Mungkin ya, setiap manusia itu kan punya masalah pribadi masing-masing ya. Tetapi benar ya saudara, kalau kita mau ada kesatuan hati, kita saling mau merendahkan diri satu dengan yang lain, kita saling mendengar satu dengan yang lain, kita mau taat, mau tunduk saudara. Pasti saudara, bukan kita yang merubah, tetapi Tuhan itu yang merubah. Saya percaya apa yang disaksikan selalu oleh Ibu Angela ya, walaupun keras apapun seperti batu, tapi kalau kita mau merendahkan hati, mau merendahkan diri, kita mau mengasihi juga pasangan kita, ada saling yang mau mengalah ya saudara-saudara. Bukan kita yang merubah, tapi pasti Tuhan yang merubah. Karena Tuhan yang melihat hati kita, pasangan suami istri, sekeras apapun, kalau ada satu yang mau mengalah, merendahkan hati, merendahkan diri, mau datang juga kepada Tuhan, saudara. Tuhan akan melihat, Pak. Jadi mungkin ya, mungkin masa lalu kita ada masa lalu yang tidak enak, tetapi
itu Tuhan yang berfirman, Dia akan membuat indah pada waktunya. Di masa tua, biarlah kita selalu rukun ya saudara-saudara. Itulah kalau orang-orang yang seperti kita, suami istri ya, rumah tangga itu, kebanyakan mereka akan rukun nanti setelah sudah menjelang masa senja ya, masa tua. Itu ya saudara-saudara, karena sudah menghilangkan keangkuhan, keegoisan masing-masing, merendahkan diri, datang lebih mendekat kepada Tuhan. Nah, itulah supaya kita selalu ada damai, ada sukacita. Dan Tuhan itu ya saudara-saudara, kalau melihat rumah tangga yang rukun, itu ada damai, ada sukacita, dan kita mengalami penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Walaupun mungkin kita sakit apapun, tetapi kalau kita benar-benar datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kesembuhan. Amin. Amin. Dan saya. Mungkin ada lagi yang mau nyambung? Kalau tidak ada, kita tutup ya dengan doa ya, Bu Swan. Hari ini saya minta bantu doa Bu Swan. Hari ini saya akan menemui ini pemilik rumah Grogol sama Pak Dani. Saya minta bantu doa. Ya. Terima kasih. Kita akan tutup doa pada pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman yang sangat-sangat luar biasa ini ya Tuhan. Tuhan, kami percaya ketika kami meminta Tuhan, Tuhan memberkati dan mengurapi kami semuanya, yaitu kami minta kekuatan Tuhan untuk dimampukan melewati setiap badai hidup, setiap permasalahan. Kami juga meminta penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Supaya Tuhan hadir pada pagi hari ini mengurapi kami semuanya. Amin. Sehingga kami dimampukan, dilewatkan setiap masalah-masalah yang ada. Biarlah kami tetap mengucap syukur. Apapun keadaan kami tetap bersyukur. Tuhan, juga Engkau memberkati hamba-Nya Bapak Beni yang sudah membawa firman Tuhan yang sangat luar biasa. Firman Tuhan ini memberkati kami semuanya yang ada di Zoom, juga yang ada di YouTube. Kiranya Tuhan Engkau berkati hamba-Nya Bapak Beni, apapun yang dikerjakannya Tuhan, Engkau buatnya berhasil dan beruntung di dalam setiap pekerjaan sekuler. Dan di dalam nama Yesus setiap pelayanan-pelayanan hamba-Nya Bapak Beni, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk pertemuan untuk rumah Grogol Tuhan bersama hamba-Nya Bapak Dani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tanam oleh Bapakku di surga. Setiap penghalang-penghalang, setiap intimidasi roh yang bukan berasal daripada Tuhan, semua intimidasi yang mengacaukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ada di Grogol, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami akan menghancurkan, kami akan ikat, dan kami lemparkan keluar ke tempat Tuhan Yesus sediakan. Tuhan, Engkau selalu menyertai setiap ketemuan hamba-Nya Bapak Dani, Ibu Angela bersama pemilik rumah. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang akan melawat, Engkau sendiri yang akan memberikan semuanya yang terbaik untuk gereja di Grogol ini ya Tuhan. Kami hanya menyerahkan semuanya ini kepadamu.
Biarlah semua itu keputusan hanya kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap roh-roh intimidasi yang mengintimidasi, yang mengacaukan gereja yang ada di Grogol, semuanya sekali lagi kami berdoa di dalam nama Yesus. Setiap kuasa-kuasa kegelapan yang menghantui pemilik Grogol dan semua keluarga besarnya, di dalam nama Yesus, ketika dia terintimidasi, roh ketakutan, roh iri hati, roh yang tidak baik, semuanya kami ikat, kami hancurkan kuasanya, dilempar keluar ke tempat Tuhan Yesus sediakan. Biarlah pemilik rumah yang ada di Grogol ini benar-benar memiliki hati ketika rumah di Grogol itu sudah diserahkan kepada untuk gereja, maka Tuhan akan menyediakan semuanya itu. Dan Tuhan, setiap permasalahan ini hanya Tuhan yang menyelesaikannya. Dan kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami minta penyertaan Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan itu yang menyempurnakan setiap kami, yaitu rumah Grogol itu. Di dalam nama Yesus, hadapi dengan kerendahan hati. Jangan menghadapi semua permasalahan ini dengan kekerasan, dengan keinginan hati kami sendiri. Biarlah semua itu kehendak Tuhanlah yang jadi. Dan kami percaya ketika rumah Grogol itu sudah dipakai untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk banyak jiwa-jiwa datang di Grogol, untuk memuji, menyembah, biarlah semua itu kehendaknya yang jadi. Di dalam nama Yesus, berikanlah hikmat pada hambanya Bapak Dhani. Berikanlah hikmat kepada Ibu Angela dan juga tante yang punya rumah Grogol. Biarlah semuanya Tuhan bisa berjalan dengan baik. Karena semua ini untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, tetapi ini untuk Tuhan, rumah Tuhan yang dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk memuliakan diri kita sendiri. Maka itu Tuhan, saat ini Engkau hadir dan Engkau melawat setiap kita yang sudah menyerahkan rumahnya untuk tempat ibadah, tempat doa. Tuhan berkati tante pemilik rumah yang ada di Grogol. Ketika dia memiliki sakit Tuhan, mungkin dia stroke, di dalam nama Yesus. Saat ini, setiap roh intimidasi tante yang memiliki rumah Grogol, ketakutan, kekhawatiran, setiap pikiran-pikiran yang tidak baik, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus diikat, dicabut, dilempar keluar ke tempat Tuhan Yesus sediakan. Sehingga tante yang ada di Grogol ini boleh mengalami mujizat Tuhan. Boleh disembuhkan melewati sakitnya. Tuhan, berkati Tuhan. Berkati tante yang ada di Grogol ini yang punya rumah. Berkati kekuatan. Pulihkan kesehatannya. Sehingga dia boleh menikmati ibadah. Dia boleh menikmati sisa hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Untuk menyerahkan rumahnya untuk Tuhan. Itulah kebahagiaan-kebahagiaan tante. Jikalau tante benar-benar memiliki hati yang sungguh-sungguh untuk menyerahkan rumah itu kepada rumah doa. Yaitu diserahkan kepada hambanya Bapak Dhani. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Biarlah berkat kekuatan kemenangan
berkat damai sukacita, damai sejahtera, berlimpah-limpah boleh turun atas setiap hidup kami. Di dalam nama Yesus, berkat-berkat Tuhanlah yang menyertai kita ketika kami taat, ketika kami mau menurut. Berkat-berkat Tuhan mengikuti kami semuanya. Di dalam nama Yesus, kami sudah selesai berdoa. Biarlah hanya kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami percaya, pada pagi hari ini, Tuhan telah mendengar setiap seruan doa-doa anak-anaknya pada pagi hari ini. Terima kasih. Di dalam nama Yesus yang percaya, katakan amin, amin, amin. Terima kasih untuk semua yang sudah bertugas pada hari ini, Bu Devi, Bu Chandra, terus yang bersaksi Bu Sri, juga Pak Tunggul, juga Bu Ridwan, Pak Ridwan juga. Terima kasih Bu Swan juga. Terima kasih untuk semuanya. Dan sebelumnya kita tutup dengan yel-yel ya untuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tangan kanan Tuhan Yesus Dahsyat. Tangan kiri Tuhan Yesus luar biasa. Jempol Tuhan Yesus keren. 1, 2, 3. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus keren. Tuhan Yesus baik. Yes, yes, yes. Amat baik. Oh, oh, oh. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yes, yes, yes. Tuhan Yesus baik. Oh, oh, oh. Untuk amat baik. Yeah, yeah, yeah. Untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yes. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus keren ya. Terima kasih. Kita bertemu lagi hari Senin. Besok kita libur ya. Kita ibadah di gereja masing-masing. Kita bertemu lagi hari Senin. Bye bye. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.